Pegang ya. Mereka paparan bapak jadi enak. Iya boleh. Itu tuh murah banget. Kita juga bisa kalau begitu doang. Orang lain. Menang papan Dia menang gitu dapatnya dia lempar lagi ke orang kedua. 5 tahun, nanti nyewain lagi. 2 kali lipat. 2 kali lipat, 3 kali lipat, penting 2 kali lipat. Bagus sama dia kita. Nah yang invest tanah-tanah kita, bangunan. Itu doang. Tinggal dikerjain fisik. Tapi fisiknya harusnya kita nggak bisa APBN ya? Ya biasa. Kemarin sih kita nganggarin kita Pak tahun ini sekitar 30-40 miliar. Karena efisiensi jadi hilang, jadi kita nggak bisa kerjain. Gitu. Efisiensi. Kena Sutet, Pak. Situ. Oh iya betul. Nah, cuman izin Pak, ini kali Sunter. Nah, luas rencana Pondok Rangon ini 10 hektar. Cuman memang kelemahan kami itu dalam membuat trase. Kalau buat trase waduk, cuman waduknya aja. Jalan aksesnya Belum. nggak masuk ke waduk. Nah, yang tadi kita masuk Pak, tadi kita masuk dari sini itu, nah itu belum bebas. Dulu kita masuk ke sini, ya minjem dulu. Ya, maka nanti kerjasama sama Bina Marga. Jalan itu sama? Enggak kita Pak, masih kita cuman nah di yang tadi Bapak baca yang usulan kita ke Kementerian PU. Bukan saya maksudnya biar tersebar anggarannya jangan di SDA semua, jalan kasih aja sama. Bagian jalan sama? Bina Marga. Bina Marga. Bisa kan begitu kan? Bisa kan? Iya, jadi beban Bapak berkurang gitu loh. Benar nggak? Jadi anggaran jalan kan banyak setiap tahun. Prioritasin ke sini. Jadi trasenya dilebarin aja. Jadi ada tamannya, ini kan nggak ada taman. Kosong. Nanti kalau masyarakat mau ke sini gimana? Kan masyarakat waduk itu harus bermanfaat untuk masyarakat. Nah, kira-kira gini Pak nanti. Ada zona budayanya. Nah, ini Pak yang rencananya yang tadi kita jalan masuk, nah kayak gini kira-kira nanti Iya, jadinya. bagus itu loh. Nah, ini kalau jadi beban SDA kan berat. Kasih aja bebannya Bina Marga gitu, koordinasi dia nganggarin supaya Bina Marga itu prioritas gitu loh. Jadi sekarang penggunaan anggaran itu prioritas pada bobot kontribusi pengurangan banjir gitu loh. Harus dihitung Pak begitu Pak. Nah gimana? Ini balai warganya di sebelah sana. Ya kan cakep coba kalau begini. Kita gambar juga seneng. Nah, ini kira begini Pak. Iya dong harus begini itu kan Car Free Day istilahnya, bukan Car Free Day lagi. Hari-hari bisa di ini. Nah, ini cuma 10 hektar Pak. Padahal Pondok Rangon itu ada Pondok Rangon 1, Pondok Rangon 2, Pondok Rangon 3. Jadi kita masih bisa potensi lagi ke arah Pondok Rangon 3. Kira-kira gini. Nah, ada zona interaksinya. Masih diurus dong tadi trasenya. Iya, Lebarin trasenya. yang khusus buat akses. Akses buat taman. Buat taman jalan terus di hari. Kemarin tahun ini sebenarnya kita udah memasukkan anggaran Pak. Paling nggak kita mau paling nggak struktur waduknya doang. Itu kali Sunter ya Pak. Yang kita sodet bareng. Ini kali Sunter proses nih. Iya, itu kewenangannya kementerian. Ini berapa? Ini totalnya berapa luas? 10 Pak. Rencananya tapi baru 10 hektar. dibebaskan 8. Yang dua. Ya, perlu sekitar 100 M Pak di sini. Kalau mau jadi kayak gini ya. Kecil terus yang Banyak. depan lembaga 9 Pak. Ini sudah kita masukkan multius. Oh iya bagus, kemudian masuk. Sudah masuk. Jadi pompa kita masukkan multius, Pondok Rangon, Brigif kita masukkan multius. Jadi nanti Total yang bisa multius berapa nilainya? SDA? kemarin kita ngajuin Ngajuin hampir berapa? pompa aja 600 M. Waduk kurang lebih 200 Multius M. semua bisa? Ya, belum disetujui Pak sama Bapak. Multiusnya berapa tahun? Sampai 2022 Pak. saya itu kecil. Iya begitu. Sebenarnya Pak Jakarta minim 2 waduk dulu aja Pak. Ini Pondok Rangon sama Brigif gitu. Paling nggak yang catchment-nya Krukut sama catchment-nya Sunter. Ya, jadi saya minta nanti paparannya dibuat dikirim ke saya. Jadi paparannya itu penanganan banjir itu berdasarkan bobot. Jadi jangan ngikutin mau yang punya tanah, jangan ngikutin mau pengusahanya, apalagi ngikutin caloknya. Termasuk mau kitanya pejabatnya jangan ngikutin siapa pembebasan lahan, ngikuti mana yang berkontribusi besar gitu loh.
Caranya begitu. Ini sekarang ini semua kalah nih. Kalau begitu cepat kelar banjir. Dilihat mana yang kontribusinya besar gitu. Ini cakep deh. Ini kan cakep kalau begini. Tapi ini tanpa rumah-rumah yang tadi kita lewat ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Dilebarin terus dibebasin aja. Iya, oke. Tuh, kayak gini ketua. Cakep kan ketua tuh. Kita udah minta, ini kan depan rumah Jadi orang di sini, ya kan. Paling bagus Yang dah. nggak semua ke Car Free Day jadi hari Minggu ke sini, gitu loh. Nggak semua ke Monas, nggak semua ke GBK. Pagi-pagi bisa jalan di sini. ini dulu kerjain, gua kelola. Beko, kelak 2 biji, kelak jam 12 istirahat, Tarik, udut-udut. Jam 2 main lagi, jam tarik 4 lagi. kelar. Bikin Pak. Taman nih hijau begini. Ini berapa total kebutuhan di sini? 100 meter. Kalau yang di Pondok Rangon doang. Wih, Tapi Pondok satu aja Pak ya, bukan 1, 2, 3. Bawah belum, ini wakil ketua DPR tinggal di sini, gimana ente? Jangan bikin malu. Tanpa pembebasan itu, kalau sama Fisiknya pembebasan doang. Iya. bisa lebih. Mendingan dimulai apa yang bisa gitu loh, masyarakat supaya lihat bermanfaat gitu. Jalan yang kita tadinya buntu. Waduh, Ini baru jalan. Ini di bor. Ya tapi DPT kecil Pak. Jadi ini semacam Kalau udah langsung kayak pas gitu, tinggal habis Pak, tenggelam. Jadi ini satu sini sementara, lumayan kan? desainnya, ini kebuka semua. Sampai sana. Yang 3 belum. Jadi kerjaan ini bisa dibagi 3. Umpamanya SDA membebaskan sama bikin naturalisasinya, ya kan, jalannya kasih Bina Marga, tamannya kasih Taman Bu Susi gitu loh. Kalinya Pak, kementerian Pak. Ya kalinya kementerian, udah 4 gitu loh. Bisa. Kalau nggak begitu nggak dikeroyokin nggak bisa. Jadi taman-taman yang dibangun oleh Bu Susi lebih bermanfaat gitu loh. Jadi kita minta yang utama dia dulu apa permasalahan atau sama ini biar kita yang kerjain Pak anggarannya gitu loh. Itu bagian tugas anggaran terakhir Pak. Iya itu. Dan keterangan-keterangannya ya? Enggak ya? Oh, tahu jadi ini. Ini dari anggaran 4 gitu. Mana yang? Iya. Ini selesai. Bagi rata. Jadi barang. Rakyat kan nggak ngerti anggaran berapa dari mana ya, rakyat mending jadi udah. Tugas kita ngapain kalian 200 Pondok Rangon 1, 2, 3, udah langsung bebasin lagi. 2, ya 4. Ring total. Berfungsi di bawah, sudah ke bawah, turun ke bawah jangan lihat. 3 pun dibebasin Bang Topik banyak. Yang kemarin ya 21. Tapi sudah usul Bang Topik semua. Pak Oge, bisa dijelaskan untuk peninjauan ke waduk Pondok Rangon 1, 2 ini, Pak? Jadi hari ini saya bersama Pak Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, bersama Pak Wali Kota, Pak Kadis SDA, Pak Juaini, melakukan peninjauan waduk-waduk di wilayah Jakarta Timur ya. Tadi kita ke Cimanggis, sekarang kita ke Pondok Rangon, nanti ada beberapa titik. Ada 7 titik hari ini yang kita akan tinjau ya. Tujuannya adalah ingin mengecek pertama berapa besar banjir yang ada di wilayah Jakarta. Ini kita mulai dari Jakarta Timur. Ternyata di Jakarta itu banjir yang paling banyak itu justru di wilayah Jakarta Timur ya. Masyarakat di kota mungkin menyangkanya banjir itu di utara, di barat ya, tapi ternyata yang banjir paling banyak itu ada di Jakarta Timur. Dan mohon maaf, di Jakarta Timur ini kan masyarakatnya juga perlu mendapat perhatian ya. Jadi kami sesuai dengan arahan Pak Gubernur, petunjuk Pak Gubernur, supaya bisa kita segera mencarikan solusi terkait pencegahan dan penanganan banjir ya.
Ini sekarang kita akan lihat waduk-waduk, situ, dan kali. Mengenai pembiayaan, nanti kami akan bekerja sama dengan pemerintah pusat. Ya. Nah, karena tidak mungkin dibebankan seluruhnya masalah banjir, mulai dari pembebasan, normalisasi, naturalisasi, waduk, sungai, pedestrian, dan lainnya semua dibebankan pada APBD. Butuh bantuan dukungan dari pemerintah pusat dan butuh bantuan dari pihak swasta lainnya termasuk masyarakat. Nah, terkait anggaran ya memang yang dibutuhkan sangat besar, nanti secara bertahap kita akan carikan solusinya. Insya Allah nanti Pak Menteri PUPR akan membantu ya. Terlebih Pak Presiden sudah mengeluarkan Perpres 60 terkait pencegahan dan penanganan banjir di Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok, Cianjur ya. Perpresnya sudah keluar bulan lalu dan kita akan mulai mengerjakannya. Insya Allah nanti dengan bantuan dari Pak Jokowi, Pak Presiden dulu sudah menyampaikan kepada publik, insya Allah beliau nanti kalau jadi presiden akan menyelesaikan masalah banjir di Jakarta. Saya yakin di periode kedua ini Pak Jokowi akan konsen fokus membantu penanganan banjir ya. Sebelum nanti kita pindah ke Kalimantan Timur, ibu kota, mudah-mudahan banjir di Jakarta bisa selesai. Saya yakin Pak Presiden, Pak Menteri terkait akan membantu mendukung agar Jakarta bisa segera terbebas dari banjir ya, mudah-mudahan begitu. Dan nanti terkait penganggaran memang sedang dicarikan solusinya karena di Jakarta ini APBD-nya dari 87 triliun hanya tersisa 47, tidak ada belanja modal terkait pembebasan lahan, apalagi naturalisasi, normalisasi, dan lain-lain. Untuk itu kami sangat membutuhkan dukungan, perhatian daripada pemerintah pusat. Nanti kami akan berkoordinasi dengan Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri ATR BPR, dan lain-lain terkait masalah banjir. Ya. Saya kira itu nanti Pak Taufik silakan tambahan. Pak, satu lagi Pak, hasil tinjauan di Cimanggis dan di sini kira-kira sudah bisa difungsikan untuk pengendalian banjir atau? Ya alhamdulillah, sekalipun belum ada anggaran, Pak Wali Kota luar biasa berinisiatif ya, membuat codetan dari Kali Sunter sudah bisa masuk, jadi air sudah berkurang ya. Setidaknya yang sebelumnya di daerah sini 1,5 meter banjirnya sudah berkurang tinggal 50 cm. Mudah-mudahan dengan penanganan kita yang cepat, kita mengambil inisiatif yang cepat, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya sudah berkurang lebih banyak lagi. Jadi kita memang harus segera melakukan pencegahan. Di samping itu juga butuh dukungan dari masyarakat mulai sekarang supaya budaya buang sampah di tempatnya itu harus ditingkatkan. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Budaya bersih lingkungan, bersih diri, bersih keluarga, semuanya perlu ditingkatkan. Jadi perlu kerjasama. Kalau itu dilakukan oleh kontribusi masyarakat bersih, lingkungan bersih diri, tidak membuang sampah, itu juga memberikan kontribusi yang besar. Ya. Mudah-mudahan tidak ada lagi sungai-sungai, kali-kali di Jakarta yang kotor, yang kumuh, yang jorok, yang bau ya. Pak Gubernur sudah membuat visi misi kan, kotanya maju, warganya bahagia. Nanti di sini akan menjadi taman yang indah, tempat rekreasi. Jadi semua itu nanti warga Jakarta jangan semua berbondong-bondong Car Free Day-nya di Sudirman Monas gitu ya. Memang kami memahami kenapa Car Free Day kemarin penuh, karena 3 bulan masyarakat di rumah, ya kan? Ada kejenuhan, ada effort keluar. Begitu keluar membeludak. Sambil olahraga, menghirup udara segar, sambil kangen ketemu teman-teman, sambil selfie-selfie di jembatan yang indah, yang bagus, yang menarik, gedung-gedung yang luar biasa, trotoar yang bagus, taman yang bagus, itu suatu yang luar biasa. Dampak dari pembangunan di jalan-jalan protokol utama baik, masyarakat berbondong-bondong yang tadinya ke Monas, ke GBK, sekarang ada tempat ketiga yang luar biasa yaitu di Car Free Day, semakin indah. Nah ke depan tidak hanya di Jalan Sudirman Tamrin yang akan kita percantik, perindah, tapi di semua titik. Makanya ada kebijakan Pak Gubernur menentukan 32 titik untuk bersepeda, untuk ber-Car Free Day mulai hari ini. Nah ke depan dengan demikian kita semua tergerak. Kami di provinsi, Pak Wali, Pak Camat, semua lurah, semua dinas terkait dengan dukungan DPRD akan mempercantik semua wilayah kota Jakarta. Tidak hanya di tengah kota tapi di pinggir-pinggir kota. Seperti di Pondok Rangon ini berbatasan dengan wilayah lain.
di sini masyarakatnya akan senang. Jadi besok-besok kalau olahraga pagi bisa di sini, hiburan sore anak-anak tidak usah jauh-jauh mencari tempat hiburan dan rekreasi. Nanti di sini akan menjadi tempat taman yang baik selain untuk penanganan banjir, pencegahan banjir, tapi tempat rekreasi, bisa tempat berkumpul, tempat pentas seni dan lain sebagainya. Inilah manfaatnya ke depannya. Untuk itu kami mohon dukungan bantuan dari pemerintah pusat. Insya Allah Bapak Presiden akan membantu ya penanganan banjir di Jakarta. Memang penanganan banjir ini tidak bisa selesai sendiri oleh Pemprov, butuh dukungan pemerintah pusat dan pemerintah pusat Pak Jokowi. Insya Allah ya di periode kedua ini saya yakin Pak Jokowi akan membantu dan pasti banjir selesai. Terima kasih Pak Wagub dari Bang Dewan. Taufik. Bang Taufik gimana Bang dengan adanya program pengentasan banjir di Jakarta? Oh iya, saya kira iya ya. Pengentasan banjir itu kan program prioritas. Tahun ini mestinya waduk ini kan baru Pondok Rangon 1, nanti ada 2, ada 3 gitu ya. Kalau ini terselesaikan dengan baik, maka dampaknya adalah banjir di sekitar sana ya, di ujung itu, di hulunya itu akan berkurang karena airnya masuk sini. Dan ini kan sudah terbukti nih, ketika ini dicodet masuk air ke sini, banjir di sana berkurang. Apalagi kalau sudah seluruhnya nih sampai 12 hektar, saya kira jauh akan berkurang. Cuman tadi saya setuju dengan Pak Wagub bahwa ketika membuat waduk jangan seperti membuat empang. Waduk itu juga jadiin sarana bermain masyarakat sekitar. Maka harus ada taman, ada tempat-tempat rekreasinya gitu. Saya kira itu. Dan DPRD akan mensupport penyelesaian itu. Saya kira itu. Ya, oke. Pak Kadis, tambahan secara teknis? Ya, emang rencana tahun ini kita akan membuat perencanaan di Pondok Rangon. Tapi karena emang terbentur anggaran efisiensi, jadi tahun ini kita belum bisa laksanakan. Insya Allah di tahun depan, kalau emang anggaran kita udah siap, kita akan lanjutkan. Memang secara perencanaan, nanti semuanya ini akan kita buat seperti yang di Waduk Sunter Selatan. Nanti akan ada interaksi masyarakat, ada jogging track, ada tempat bermain anak, dan tempat ketiga dibanding di masyarakat yang biasa mungkin dari rumah terus bisa ada aktivitas di sini nantinya, mungkin seperti itu. Tahun ini ada berapa waduk yang lagi dibangun? Nah, tahun ini semuanya kita cuma pengurukan aja karena ada efisiensi, jadi semua kegiatan pembangunan agak terhenti. Berapa lokasi? Rencana tahun ini ada 5 lokasi, cuman ya kita undur mungkin di tahun akan datang, di tahun depan. Progresnya? Sekarang kalau ini dilaksanakan oleh Satgas kita cuma pengurukan aja untuk memperluas area catchment area penampungan air. Jadi ke depan untuk relnya tahun depan baru kita bisa laksanakan pembangunan. Kalau khusus Pondok Rangon 1, 2 ini gimana? Kalau ini emang sementara kita baru masih ada pekerjaan lanjutan, kan alat kita masih ada nih di ujung sana, masih terus untuk mengurangi beban Kali Sunter supaya bisa masuk sini. Jakarta ini sebagai ibu kota tentunya ya, masyarakat-masyarakat dari provinsi-provinsi lain juga banyak yang kemudian melakukan aktivitas usaha di sini, dan tentu juga ini meningkatkan perekonomian di Jakarta juga. Jadi pada saat ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden saat ratas dan lain-lain itu, bahwa memang kita meminta tidak mudik untuk menghindari penyebaran virus ke provinsi-provinsi lain, maka kemudian kita mengharapkan untuk tetap di Jakarta
dan kami berkomitmen bagaimana kami juga bisa membantu dengan pemberian bantuan ini.